Oke, kita masuk di penetapan kadar alkohol menggunakan refraktometer. Pertama, kalian buat deret standar dengan konsentrasi. Kita buat deret standar ini beberapa konsentrasi ini, dan ini diketahuinya dalam bentuk volumenya. Jadi kita dikasih tahu sama guru dalam bentuk volume, kalian harus mencari konsentrasinya sendiri pakai rumus pengenceran gitu ya guys. Maksudnya gimana kak? Jadi pada saat bikin deret standar itu anak-anak, kalian itu akan disediakan etanol yang 96% proanalis. Nah itu proanalisis ya, PA. Dan etanol 96% ini berarti kan konsentrasinya pekat tuh, besar gitu ya. Terus dari 96 ini akan dipipet 2, 4, 6, dan 8 mili. Dimasukkan ke labu ukur 25 mili. Nah, artinya di cara kerja itu kalian dikasih tahu volume yang disuruh turunkan dari buret ya. Ini buretnya ini, volume yang harus turun itu adalah 2468, terus labu ukurnya dimasukin ke 525, sehingga kalian butuh mencari konsentrasinya, betul ya? Karena ketika kita mengambil 9 dari yang pekat 96%, sebanyak 2 mili tentunya konsentrasinya akan berubah, betul? Akan encer gitu. Maka kita gunakan rumus pengenceran. Rumus pengencerannya adalah V1C1 sama dengan V2C2. Nah, ini V1-nya yaitu 2 mili. Kenapa? Karena 2 mili ini kita ambil dari yang pekat, dari yang 96%. Maka volume adalah 2 mili V1. Nah, untuk C1 dia 96%. Ya, 96% itu karena dia yang pekat ini gitu. Kemudian untuk V2 itu dia yang encer, dimana yang encer dimasukinnya ke 25 mili, maka di situ 25 ya. Lalu C2-nya ini tidak tahu, alias kita mau hitung. Maka untuk mencari C2 berarti yang pindah kan 25, betul ya? Yang pindah 25 pindah ke sebelah kiri, sehingga nanti jadinya 2 mili dikali 96% dibagi 25 mili, itulah si C2 gitu. Nah, tinggal dihitung saja ini berapa, jadinya hasilnya adalah 7,68%. Jadi konsentrasi yang tadinya 96 sekarang sudah encer jadi 7, ya 7,68%. Nah, ditaruhlah di sini 7,68. Ini ya, benar ya. Lakukan dengan cara yang sama hingga didapatkan nilai-nilai ini. Oke guys. Nah, kalau sudah nanti dilengkapi tabelnya, yaitu di sini adalah nilai indeks biasnya. Nilai indeks biasnya itu diukur menggunakan alat refraktometer. Nah, nanti pas sudah diukur catatlah ya hasilnya di sini. Gitu. Masing-masing deretnya. Gitu guys. Nah, suhunya juga sama. Suhunya ini juga ada di alat refrakto tersebut. Oke, lalu setelah itu kalian rata-ratakan untuk X rata-rata. X itu adalah konsentrasi by the way, dan untuk Y adalah si indeks bias. Jadi nanti dirata-ratain mereka hasilnya 19,2. Ini juga dirata-ratakan hasilnya 1,332375. Gitu. Nah, selain kalian mengerjakan deret, kalian juga mengerjakan sampel. Ya, di sini sampelnya adalah Viva Vestunik, dua-duanya sampel A dan sampel B dengan nilai hasil indeks biasnya 1,3329 dan 1,3358. Nah, artinya kita bisa menebak bahwa 1,3329 itu berada di 3329. Berarti 3329 itu antara 3347.
Ya, intinya 3329 itu berada di range ini ya. 33 no, jangan kayak gitu. Sorry guys, gak usah kayak gitu. Aku lanjut, intinya 3329 ini masih berada di dalam sini. Tidak keluar dari situ ya. Ini kan nilai tertinggi 3376. Jadi 3329 ini masih aman masuk ke dalam range. 3358 juga masih aman karena masuk ke dalam range. Karena ini paling besarnya kan 3376. Jadi masih bisa terbaca gitu ya. Nah, terus guys, berikutnya ini tadi menghitung lab deret standar tadi sudah. Terus sekarang kita membuat grafik hubungan antara persen dan indeks bias dari deret standar. Nah, untuk grafik nanti kalian bikinnya kayak gini. Berarti kan sumbu X-nya itu adalah persen atau konsentrasi, sumbu Y-nya ini adalah indeks bias. Nah, di situ kan tadi konsentrasinya kan dimulai dari 7 hingga 30-an ya guys ya. 7 hingga 30-an. Nah, ini bikin skalanya berarti ya pokoknya intinya ada angka 7 dan angka 30-nya. Ini angka 30-nya, ini angka 7-nya. Angka 7 berarti di sini. Ya, berarti sekitaran ini sampai sini. Ya guys ya. Nah, kalian boleh menggunakan anak-anak boleh menggunakan maksudnya skalanya tuh nggak harus kayak gini gitu, bebas di skalanya ya anak-anak. Kayak kalian mau bikin misalnya ini sumbu X ya, misalnya ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu, 8, 9, 10. Berarti ini ke sini tuh 10, berarti ini ke sini 20, sini 30. Bisa kayak gini. Jadi satu kotak ini dianggapnya sebagai satu skala. Boleh ya. Jadi bebas Ji, nggak harus kayak yang di sini, enggak Ji. Gitu anak-anak ya. Bebas aja. Terus habis itu untuk yang penting dia masih aman, masih bisa masih mencukupi gitu ya, garisnya masih bisa digambar gitu. Nah, untuk sumbu Y-nya ini yang agak harus hati-hati karena dia bentuknya itu desimal ya guys. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada 32, nilai terkecil, nilai terbesar 33. Berarti kalian tidak terlalu bisa berpatokan dari angka ini karena 32 ke 33 itu cuma satu skala toh. 32 ke 33 kan cuma satu skala, jadi agak susah. Nah, maka kerjakan lewat angka yang belakangnya lagi, yaitu adalah angka 71. Di sini angka 43, di sini angka 01 dan 76. Nah, artinya untuk membuat skalanya kalian tinggal lihat yang paling kecil di sini 1,3271. Berarti 1,32. Nah, ini ya. 1,3200 misalnya di sini. Tapi kata Ibu Linda itu, seingatku dulu nggak boleh kita menuliskan angka di area 0 ini, nggak boleh, nggak bisa katanya ya. Jadi kalau mau kita startnya dari sini 1,3220, habis 20 jadi 40, terus 60, 80, terus 1,33, 20 lagi, 40 lagi, 60 lagi, 80 lagi. Jadi setiap dua kotak besar ini naiknya 20. Oke. 20 angka. 20 yang paling belakang itu. Terus nanti sampai dia skala yang maksimal yang disuruh di gambar ya. Skala maksimalnya itu yang di sini. 1,3376, berarti anggap saja 1,3380. Ya, berhenti di 1,3380 sebenarnya sudah cukup ya. Tapi ini dilanjut lagi, tidak masalah juga sih. Oke anak-anak, terus kalau sudah tinggal diplotkan nih saja. Nah, di sini cara ngeplotnya itu adalah ini sumbu X-nya kan. Sumbu X-nya itu kan 7,68. Terus 7,68 1,3271. 7,68 1,3271. 7,68 1,3271. Oke, di sini hasilnya cara
cara menguploadkan itu anak-anak kalian, aku pernah diajarin sama anak 57 dulu ya. Caranya itu kalian cari dulu NST dari setiap garisnya. Ini juga NST di sini dan NST di sini. Kalau NST di sini tuh berarti caranya yang besar dikurang yang kecil, berarti 2 dikurang 0 dibagi titik-titiknya ini. Kotaknya ini kan ada 10 ya. Ini kalau kalian lihat kita nanti ini kesini tuh 10. Jadi nanti NST-nya itu 2 dikurang 0 dibagi 10 kayak gitu. Jadi 0,2. Nah, terus habis ketahuan NST-nya, angka ini kan konsentrasi ya. Nah, ini kalian bagi dengan 0,2 gitu. Jadi kalau sudah ketemu NST-nya, NST itu apa? Nilai skala terkecil, yaitu yang besar ini dikurang yang kecil ini dibagi dengan kotakannya gitu. Jumlah kotak kecilnya, oke? Nah, jadi nanti 7,68 dibagi 0,2. Nah, hasilnya itu adalah 38,4. Artinya kalian harus berada pada 38 kotak. Berarti ini 10, 20, 30, 38 itu berarti di area sini. Ya 38 itu area sini kan ya, 38 kotak. Ya sudah, berarti kalian di sini. Nah, ini adalah si 7,68 gitu. Paham? Nah, terus ini juga sama. Ini dibagi dengan skalanya, NST-nya. Nah, NST-nya di sini sudah dicari ya, 0,0002 itu dari 1,3340 yang ini terhadap yang ini dikurang 1,32 ya, 1,3240 dikurang 1,3220 dibagi ini ke sini tuh 10 kotak gitu. Jadi sama ya pengerjaannya, yang atas kurang yang bawah. Kak, boleh nggak 60 dengan yang 40? Boleh aja, bebas aja guys ya, intinya yang besar kurang yang kecil. Nah, pas dihitung 1,333240 dikurang 1,3220 dibagi 10, jadi hasilnya 0,00002. Jadi ini 0,0002. Oke. Nah, habis itu ini juga berarti dibagi 0,0002. 1,3271 dibagi 0,0002. Nah, hasilnya itu adalah 6635,5. Sorry. Sebentar ya. Oke, sorry ya guys, kayaknya kalau pakai cara yang ini aku nggak nemu hasilnya, karena kayaknya bakal ngaco, karena mungkin startnya bukan dari 0 ya, melainkan dari suatu koma-koma atau desimal, sehingga ini pakai cara manual aja ya. Berarti 3271 berarti di sekitar ini 3260, berarti ini 70 ya, 71 berarti di sekitar sini juga, sehingga nanti ini bergabung dengan yang ini ya. Jadi dia dari sini titiknya ya. Kenapa dia di situ ya titiknya? Iya guys, dia salah ya, harusnya dari sini startnya, terus ngelanjut sama kayak gitu juga caranya untuk plot selanjutnya ya, tinggal diplotkan saja. Terus kalau sudah nanti tinggal bikin grafiknya, bikin apa namanya, oh iya, jadi bikin grafiknya harus kayak gini ya, kayak Bu Linda ini. Jadi di bawahnya ini nilainya 0,00001. Jadi di sini nggak boleh tulis angka 0 ya anak-anak ya, nggak boleh. Oke, kayak gitu. Terus nanti tinggal diplotkan aja ya, kayak gini-gini. Oke. Terus kalau sudah, nanti tinggal ditarik garis ya, ditarik garis kayak ini
ini ditarik garis kayak gini. Ini nggak boleh 0 harusnya ya, harus agak ke bawah lagi. Ini tarik garis, tapi ini dia harusnya salah ya, harusnya di area sini, jadi mungkin kayak gini atau gimana, nanti tergantung data kedua dan data ketiga dan juga data keempatnya. Nah sudah, kalau udah nanti tinggal dibikin slope-nya. Oke. Nah untuk slope-nya itu kalau lihat dari catatan ibu itu dia wait, slope-nya itu nanti dihitung lewat Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah ini slope itu kita kenal dengan huruf B ya. Nah untuk Y2, Y1, X2, X1 itu diambil dari misalnya ini data pertama di sini, data kedua di sini, data ketiga di sini. Nah berarti kita bisa lihat bahwa jarak dari apa ini di kayaknya ini penarikan garisnya itu sesuai dengan jarak antar titik yang kita dapat ya. Maksudnya misal di sini kan ini kan jaraknya segini, jadi kira-kira ya di sebelah sini lah. Ini kan awalnya startnya harus dari sini kan, berarti kemungkinannya ya di sini gitu. Terus nanti ini ke sini ya, dia di sini, jadi nanti grafiknya lurus kayak gini. Artinya jarak dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini tuh harus kayak mungkin harus hampir sama ya. Oke guys, nanti kalau sudah kalian tinggal nyari slope-nya ya. Kayaknya kalau slope-nya itu sisa Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1. Namun X dan Y-nya itu ini kan ibu pilih yang ini ya. Kalau kita lihat ya, ibunya kan pilih sebelah sini, ini sama ini kan. Titiknya adalah titik ini dan ini gitu. Nah kayaknya pertimbangannya adalah pemilihan slope itu kayaknya dia yang harus pas-pas gitu, nilai sebelah sininya sama ininya. Atau kalau nggak gitu, nilai yang dikasih pas-pas itu yang di sumbu X nya dikasih pas-pas yang di sumbu X, maksudku nggak yang koma-koma gitu guys, kayaknya ya. Tapi coba nanti kita lihat data kalian ya. Oke, terus nanti kalau sudah dicari slope tinggal kita bikin ya, ketemu slope-nya. Nah berarti slope-nya ditaruh di sini. Menentukan nilai slope dari grafik, nah ini tadi sudah. Terus menghitung nilai intercept. Nah untuk intercept tinggal Y rata-rata dikurang slope dikali X rata-rata. Y rata-rata masukin yang ini ya, 1, sekian. Terus X dikurang slope-nya yang tadi, yang dari grafik tadi ya. Terus habis itu tinggal yang dikali dengan X rata-rata. Oh ya, slope ini satuannya adalah per persen. Jadi 1 per persen. Misalnya hasilnya 20 berarti 20, satuannya 1 per persen. Nah nanti untuk menghitung A-nya berarti A sama dengan Y rata-ratanya, kasih masuk. Y rata-ratanya adalah 1,3323 dikurang slope-nya tadi misalnya 20, 1 per persen dikali dengan X rata-rata. X rata-rata adalah 19,2%. Sehingga persennya kecoret ya guys, sehingga nanti ini dikurangi hasil ini gitu, nanti didapat interceptnya ya. Kalau intercept di sini tidak ada satuannya, kalau dilihat dari punya ibu ya nggak ada satuannya aja. Oke anak-anak, kalau sudah nanti tinggal dikasih masuk kadar alkoholnya. Kadar alkohol atau persen alkohol dalam sampel, rumusnya indeks bias sampel dikurang intercept per slope.
jadi nanti tinggal indeks bias sampel dikurang intercept per slope. Indeks bias sampelnya itu tadi yang ini, yang dari air mawar, ini Viva, ini sama ini ya, tapi dikerjanya satu persatu. Misalnya ini dulu, nah terus dikurangi intercept itu yang ini tadi ya, per slope itu yang ini tadi ya, slope-nya di grafik tapi ini hasilnya ya. Nah nanti hasilnya 20,15%. Dah kayak gitu, mengerti ya. Nah untuk sampel B juga gitu, kerjaannya sama, rumusnya sama. Oke anak-anak, kayaknya itu untuk penjelasan tentang kadar alkohol. Oh aku tahu guys caranya, kalau untuk menentukan sumbu Y-nya ini tadi ya, anggap saja ini sama ini. Nah untuk NST kan benar ya, NST kan berarti 1,3400 dikurang 1,3300, yang besar kurang yang kecil ya, dibagi 10. Misalnya ini angkanya 10, ini kotak kecilnya ada 10, nanti hasilnya 0,001. Nah anggap saja misalnya aku mau kerja 1,3370, maka 1,3370 ini letaknya adalah ini caranya, 1,3370 dikurang batas bawah yaitu 1,3300 dibagi dengan NST 0,001. Jadi selalu dikurangi dengan batas bawah ya, yaitu 3300. Oke anak-anak, sehingga nanti hasilnya 7. Maka di 7 kotak itulah, di 7 kotak berarti di 1 2 3 4 5 6 7 kan di sini adalah letak dari 1,3370. Gitu ya anak-anak ya. Oke.